Ibarat gurun, Thales adalah oase. Ibarat orang yang tenggelam di lautan, Thales adalah kapal besar yang datang menolong. Thales bukanlah seorang nabi, tetapi mampu mencerahkan pikiran dan hati. Thales adalah priai yang sangat haus akan ilmu pengetahuan. Thales adalah bapak revolusi ilmu pengetahuan. Thales bergerak dengan penuh ambisi observasi sebelum beropini. Mestinya kita bersyukur sekarang, karena dari Thaleslah cara berpikir mitos ke logos itu dimulai. Dari Thaleslah cara berpikir tahayul itu disudahi. Lalu kemudian diganti dengan cara berpikir tabayun, seperti yang kita rasakan saat ini. Namun sebelum lebih jauh bicara soal pemikiran Thales sebagai bapak revolusi ilmu pengetahuan, sebagai orang yang pertama kali berfilsafat, maka kita bahas sedikit dulu profil Thales dari Miletus ini. Thales hidup 6 abad sebelum Masehi, tepatnya di 624 sampai 545 sebelum Masehi. Thales adalah anak saudagar yang memungkinkan Thales untuk pergi di berbagai tempat, untuk melihat berbagai budaya, lalu kemudian menyerap ilmu-ilmu pengetahuan yang bisa ia serap, seperti di Mesir dan di Babilonia. Thales dari Miletus. Miletus adalah kota kecil, pelabuhan, yang mana juga bisa mempertemukan Thales dengan berbagai macam budaya dari orang-orang yang datang ke pelabuhan tersebut. Sangat memungkinkan Thales untuk berpikir lebih terbuka daripada yang lain. Nah, apa saja pikiran-pikiran Thales yang mengubah dunia, yang mempengaruhi berbagai pemikir setelahnya? Yang pertama adalah Thales ini menyatakan sebuah premis bahwa segala sesuatu unsur utamanya adalah air. Inilah yang membuat Thales terkenal di kemudian hari. Inilah yang membuat Aristoteles menjadikan Thales sebagai orang yang pertama kali berfilsafat. Apa alasan Thales mengatakan segala sesuatu itu unsur utamanya adalah air? Karena pertama, manusia membutuhkan air, hewan membutuhkan air, tumbuhan membutuhkan air, bahkan tanah yang kita lihat adalah berasal dari air yang surut. Bahkan lebih ekstrim lagi, bahwa dunia ini berada di atas air. Thales menggambarkan ketika terjadi suatu gempa, itu artinya terjadi sebuah gelombang yang membuat dunia ini bergetar. Meski yang terakhir yang saya sebutkan ini sudah kurang relevan, karena ilmu pengetahuan semakin lebih maju, tetapi cara berpikir Thales ini yang punya alasan secara logis, yang kemudian mempengaruhi orang-orang selanjutnya untuk lebih mendalami lagi sesuatu, lebih memikirkan lagi apa penyebab sesuatu sehingga terjadi seperti ini. Thales bukan hanya bicara soal penciptaan kosmos atau alam semesta, yang mengatakan bahwa segala sesuatu berasal dari air, alam semesta itu tercipta dari air. Bukan hanya sampai di situ. Berdasarkan perantauannya, karena Thales itu merantau ke beberapa tempat yang sudah lebih maju seperti Mesir dan Babilonia, maka Thales juga ini punya keahlian di beberapa bidang keilmuan.
Di Mesir, Thales belajar tentang teorema, geometri. Thales belajar tentang matematika, bagaimana cara mengukur piramida dengan mengandalkan tongkat dan matahari. Kemudian di Babilonia yang sudah lebih maju, Thales belajar tentang ilmu astronomi, yang kemudian pada akhirnya Thales bisa memprediksi bahwa akan terjadi gerhana matahari, dan itu terbukti di tanggal 28 Mei tahun 5805 sebelum Masehi. Kemudian Thales bukan hanya punya pengetahuan di ilmu matematika dan astronomi, Thales juga membuktikan kepiawaiannya dalam ilmu yang lebih praktis seperti ilmu ekonomi. Karena Thales mampu membaca masalah perbintangan, mampu membaca musim, bahwa musim depan akan kering, musim depan akan semakin banyak hujan, maka di suatu ketika Thales memprediksi bahwa tahun depan, musim depan, zaitun itu akan melimpah ruah. Maka Thales kemudian membeli segala peralatan pemeras zaitun. Lalu setelah musim zaitun yang ternyata melimpah ruah itu datang, Thales menyewakan alat-alat yang dia beli tadi untuk disewakan. Yang pada akhirnya Thales bisa membuktikan bahwa ilmu praktis seperti ilmu ekonomi pun itu bisa kita lakukan berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Dalam politik dan pemerintahan, Thales juga terlibat. Seperti yang kita ketahui, Thales pernah terlibat menjadi penasehat militer di Raja Croesus Lydia. Dan suatu ketika terjadi perang antara Media dan Lydia. Dan pas waktu perang terjadi gerhana matahari seperti yang telah diprediksi Thales sebelumnya. Yang kemudian gerhana itulah yang membuat kedua pihak ini yang sebelumnya berseteru untuk berdamai karena mereka merasa takut. Padahal itu hanyalah kejadian kosmis yang telah diprediksi oleh Thales sebelumnya. Seperti itulah Thales sebagai bapak revolusi ilmu pengetahuan. Ada banyak hal tentang Thales, tetapi beberapa ini saya kira sudah bisa menggambarkan kepada kita tentang Thales itu. Satu hal dari Thales yang paling keren yang saya mau sampaikan adalah suatu ketika Thales ditanya tentang siapa yang paling terkuat di bumi atau di dunia ini. Thales menjawab bahwa yang paling kuat di bumi ini adalah kebutuhan. Kita bekerja karena kebutuhan. Kita menuntut ilmu pengetahuan karena kebutuhan. Bahkan banyak orang yang menghalalkan segala cara, mencuri, menipu, dan sebagainya. Itu karena kebutuhan. Walaupun kadang hanya sekedar kebutuhan, tetapi banyak orang yang mengambil lebih dari kebutuhan itu.